Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di pagi yang indah ini. Kita ada di dalam ibadah yang kudus, ibadah yang dilakukan walaupun secara online, tetapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan hadir bersama dengan kita, ya, karena situasi dan kondisi yang dihadapi bukan hanya oleh bangsa kita, tetapi seluruh dunia, di mana sedang dilanda oleh virus corona. Tetapi kiranya hal-hal yang terjadi di sekitar kita tidak mengurangi keimanan kita kepada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tetap bersatu hati, kita tetap beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Di hari Sabat ini, kiranya waktu yang Tuhan berikan, kita boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh mempersembahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita secara online. Kita menaikkan pujian Immanuel, ya. Kita mau katakan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku tidak takut, kau besertaku. Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan kuat yang berkuasa. Ku tidak takut, ku tidak takut. Kau besertaku, kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan kuat yang berkuasa. Immanuel,
percaya Dia adalah Allah Immanuel. Janjinya ya dan amin bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Di dalam kita menghadapi situasi kondisi yang melanda dunia ini, Dia Allah Immanuel, Dia ada bersama dengan kita. Untuk itu mari kita mau menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita mampu, bersama dengan Tuhan kita sanggup. Karena Dialah kekuatan kita, Dialah pertolongan kita, dan Dialah yang memampukan kita untuk melewati segala hal. Kita percaya Dia Allah yang berjanji ya dan amin. Semua firman Tuhan harus digenapi. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada kali yang kedua, mari kita mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau lebih setia kepada Tuhan, hidup takut kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Situasi dan kondisi tidak menghalangi iman kita, tidak menghalangi pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan, tetapi kiranya semakin membuat kita dekat dengan Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita mau membangun kerohanian kita, kita mau membangun iman kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi yang indah ini di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, kita mau satukan iman kita, kita mau datang dengan kerendahan hati kita untuk menghampiri tata kudusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini kami bersama umat-umat-Mu, kami datang di hadirat-Mu ya Bapa di surga. Walaupun hari ini kami tidak beribadah seperti biasanya, tetapi kami percaya kuasa yang sama tetap ada bagi kami. Kami pagi hari ini boleh bersama-sama, kami ada di hadirat-Mu menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Sebab itulah janji-Mu bagi kami orang-orang yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami umat-umat-Mu, kami boleh menikmati hadirat Allah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan melawat kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan pun akan menguatkan kami semua lewat ibadah yang kami laksanakan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami rindu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu diperbaharui di dalam kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memampukan kami untuk kami melewati segala kenyataan hidup ini. Dan kami tahu di dalam kuat kuasa-Mu Engkau mengurapi kami semua, sehingga firman Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh pahami, dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Dan firman itu boleh menghasilkan buah untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami,
sehingga hidup kami tetap berlayak dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kembali kita beribadah, dan sekali lagi walaupun kita ada di rumah masing-masing, kita tetap membuka hati kita dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang didengar pagi ini boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi suatu pedoman untuk kita menjalani hidup ini, untuk menghadapi segala situasi yang terjadi di sekitar kita. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Ya, 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan baca dan kita renungkan untuk menguatkan kita bersama-sama. Ya, 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sungguh meneguhkan dan bahkan menjadi satu peringatan kepada kita pagi hari ini di dalam situasi dan kondisi yang kita alami. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dan dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Di dalam menghadapi situasi kondisi yang ada beberapa hal yang rindu saya sampaikan kepada kita dengan berkaitan dengan kondisi hari-hari ini. Ya, dalam menghadapi situasi ini ada hal-hal yang harus kita renungkan mengenai kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua akan muncul berbagai macam penyakit, bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Untuk itu di dalam menanggapi situasi yang ada, ya, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, satu hal menjadi peringatan bagi kita, ya, di mana kita boleh melihat bahwa situasi ini menandakan bahwa Tuhan sudah dekat. Tuhan semakin dekat datang pada kali yang kedua. Untuk itu kita lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Situasi yang terjadi juga kita bisa melihat bahwa sebagai contoh-contoh yang sudah ada di dalam Alkitab, baik peristiwa Nuh, Tuhan menghukum dunia ini karena dosa yang sudah memuncak, dan juga di dalam peristiwa di mana Ayub. Nah, Ayub pun demikian. Waktu Tuhan menghukum, ya, Tuhan memberikan peringatan, ya, walaupun Ayub diuji, tetapi peringatan kepada kita juga bahwa dosa tidak disenangi oleh Allah. Kita melihat bahwa situasi yang terjadi, ya, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus melihat kemurahan Allah dan kekerasan Allah. Kekerasan Allah berbicara tentang keadilan Allah.
Allah tidak mau umatnya binasa. Allah tidak mau milik kepunyaannya umat manusia ini binasa di dalam dosa. Sehingga Tuhan masih memberikan peringatan-peringatan kepada kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Peristiwa-peristiwa ini kiranya membuat kita menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh-sungguh ingin supaya umatnya boleh memiliki hidup yang kekal. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ya, di mana Tuhan ingin supaya kita menguduskan diri kita, menyempurnakan kekudusan kita. Kita orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus, ya. Sebentar lagi kita masuk ke dalam peringatan Paskah, ya. Bukan suatu kebetulan, ya, saya percaya bukan suatu kebetulan situasi yang kita hadapi, virus corona yang melanda dunia ini, ya, itu bukan suatu kebetulan. Tetapi saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan di dalam semua ini. Kalau kita mengingat kembali kepada peristiwa bangsa Israel, mereka pun waktu mau keluar dari tanah Mesir, ya, menuju kepada tanah perjanjian, mereka melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kalau kita mengingat kembali tentang peristiwa Paskah, waktu anak domba disembelih dan Tuhan memerintahkan kepada umat Israel supaya mereka menguduskan diri. Selama 14 hari, ya, anak domba Paskah itu dipersiapkan. Di dalam 14 hari itu berbicara tentang pengudusan diri. Bukan suatu kebetulan Jokowi mengeluarkan perintah untuk kita mengurung diri, isolasi diri 14 hari di rumah. Saya percaya ada maksud Tuhan untuk mengingatkan kembali kepada umat Tuhan bahwa peristiwa Paskah itu adalah suatu kenyataan di mana suatu kehendak Tuhan supaya umat Tuhan diselamatkan. Untuk itu lewat peristiwa yang kita hadapi ini kembali mengingatkan kita untuk kita mengingat kembali peristiwa Paskah yang akan kita rayakan beberapa hari ke depan. Kita kembali menguduskan diri kita kembali mengintrospeksi diri kita, melihat kembali kepada pengiringan dan pelayanan kita selama ini. Apakah sudah sempurna kekudusan kita? Tuhan rindu supaya umat-umat yang ditebusnya boleh menerima janji-janji yang kekal itu. Boleh menerima janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi syaratnya adalah kita harus menyempurnakan kekudusan hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang Kristiani, ya, di dalam menyikapi situasi yang ada, kita kembali merendahkan hidup kita. Kita kembali menyucikan diri kita untuk kita benar-benar menjadi orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya kita ditolak, kita tidak dikenal karena kita tidak menyempurnakan kekudusan kita. Janji-janji itu sudah diberikan kepada kita, dan janji-janji itu menjadi milik kita. Tetapi untuk memperoleh semuanya itu, kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Tuhan ingin supaya hidup kita benar-benar menjadi ibadah, ya,
Dimanapun kita berada, hidup kita senantiasa mengerjakan ibadah yang sejati itu. Ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Kalau hari-hari yang kita lewati, tubuh kita masih dicemari oleh hal-hal jasmani ini, dosa yang merasuk dunia ini atau dosa yang merasuk kehidupan kita, kiranya peristiwa yang kita hadapi ini mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan untuk kita menguduskan diri kita kembali, kita menyucikan diri kita, supaya benar-benar kita memiliki kekudusan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hal yang sangat penting yang kita renungkan untuk kita kembali melihat hidup kita, pengiringan kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Allah? Sebab ayat ini berkata, hendaklah kita menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Takut akan Allah berbicara tentang kita menghormati akan Allah. Kalau kita menghormati Allah, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berjalan melangkah, kita tetap menjaga kekudusan kita. Kita menjaga seluruh hidup kita dari pencemaran dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita? Apa sih janji-janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya? Pagi hari ini firman Tuhan, kita akan melihat janji-janji apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita melihat bahwa janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah posisi kita ada di dalam perlindungan darah Yesus. Kita melihat bahwa posisi kita ini adalah janji yang Tuhan berikan. Posisi kita ada di dalam perlindungan darah Yesus Kristus. Ini mengingatkan kita kembali kepada peristiwa Paskah, di mana saat anak domba itu disembelih, darahnya diambil dan dioleskan pada ambang pintu dan tiang pintu. Setiap orang yang ada di dalam rumah itu, mereka ada di dalam perlindungan darah itu. Darah itu yang melindungi umat Tuhan yang ada di dalam rumah-rumah yang diolesi dengan darah anak domba. Sehingga saat malaikat maut melewati rumah-rumah itu, maka tidak ada kematian terjadi. Sungguh satu hal yang luar biasa. Janji-janji itu menjadi milik kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghadapi situasi ini, kita kembali melihat posisi kita. Posisi kita ada di dalam perlindungan darah Yesus. Dan kita percaya di dalam kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus lebih besar dari kuasa darah anak domba yang disembelih waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saat kita ada di dalam perlindungan darah Yesus, kita percaya kita menjadi orang-orang yang aman di dalam Tuhan. Kemudian janji yang kedua, posisi kita lebih tinggi dari musuh.
Ini satu hal yang luar biasa. Saat kita ada di dalam Tuhan, maka posisi kita lebih tinggi daripada musuh kita, yaitu iblis. Hari-hari ini situasi yang kita alami, iblis tidak tinggal diam. Iblis mengambil kesempatan untuk membuat anak-anak Tuhan merasa takut. Anak-anak Tuhan mulai bimbang, mulai ragu dengan janji-janji Tuhan. Tetapi hari ini kita kembali diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa kita sudah memiliki janji-janji itu di dalam Kristus Yesus. Janji yang kedua yang kita miliki adalah posisi kita lebih tinggi dari musuh kita, yaitu iblis. Jangan sampai situasi ini mengintimidasi kita, ya kita akhirnya terintimidasi dan kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan iman kita. Tetapi kiranya apa yang sedang terjadi, kita boleh meresponinya sebagai suatu peristiwa di mana membuat kita yakin akan posisi kita di dalam Kristus Yesus, supaya kita tidak dihantui dengan ketakutan yang berlebihan, kita tidak dihantui oleh kekhawatiran, kecemasan, akhirnya membuat iman kita luntur. Tetapi hari ini kita melihat kembali kepada posisi kita, bahwa posisi kita di dalam Yesus Kristus adalah posisi di atas musuh kita. Dan janji yang Tuhan berikan kepada kita yang ketiga adalah janji bahwa kuasa yang ada di dalam kita lebih besar dari kuasa iblis. Hal yang luar biasa, bukan posisi kita saja yang lebih tinggi dari musuh atau iblis, tetapi kuasa yang ada di dalam kita lebih besar dari kuasa iblis. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini, kuasa yang ada di dalam kita, kuasa yang membangkitkan Kristus, sama dengan kuasa yang diberikan kepada kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Roh Kudus ada di dalam kita, saat kita menguduskan hidup kita, kita menyempurnakan kekudusan kita, kita menjauhi segala pencemaran jasmani yang ada, kita menyucikan diri kita dari segala dosa yang ada, maka kekudusan kita akan disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita, dan kita akan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini boleh bergoncang, dunia ini boleh kacau balau, penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Masa-masa yang sukar akan terjadi. Kalau kita melihat kepada situasi yang ada, ya, kita melihat ke Eropa terjadi lockdown, sungguh sesuatu yang luar biasa. Saya bayangkan kalau itu akan terjadi di Indonesia. Ya, sekarang aja belum terjadi, harga-harga mulai naik.
apalagi terjadi, petani tidak bekerja, pengusaha tutup semua, ya karyawan-karyawan libur semua. Apakah anggaran negara mencukupi membiayai negara kita, masyarakat yang ada? Makanan akan habis. Dan penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Akan terjadi di puncaknya secupak gandum, ya, gaji sehari, bahkan tidak cukup. Itu akan terjadi. Kalau terjadi lockdown di Indonesia, kita akan mengalami hal itu. Tetapi percayalah, kita ada di dalam Tuhan. Tuhan sanggup memelihara orang-orang yang percaya, orang-orang. Janji kemenangan atas musuh, yaitu iblis, sudah diberikan kepada kita. Tidak hanya posisi kita lebih tinggi dari musuh, tidak hanya kuasa yang ada di dalam kita lebih besar dari musuh kita, yaitu iblis, tetapi janji kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Saat kita menundukkan diri kepada Allah, maka Allah akan memampukan kita untuk menginjak-injak segala musuh kita. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Kita hanya mau supaya kita menguduskan diri kita. Saat kita menguduskan diri kita, menyucikan diri kita, maka percayalah, janji ini akan terjadi bagi kita. Kita akan menang atas musuh kita. Segala ketakutan kita akan halaukan itu. Segala sakit penyakit kita akan halaukan itu. Karena Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada yang sanggup melawan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini kembali menumbuhkan kita. Firman Tuhan kembali menguatkan kita, menegur kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita kembali bahwa kita di dalam Tuhan, kita memiliki posisi yang aman. Kita aman di dalam Tuhan. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita aman di dalam segala hal di dalam hidup kita. Kita kembali merenungkan hidup kita kembali, pengiringan kita kembali kepada Tuhan. Kematian pasti kita hadapi. Ya. Tidak hanya corona terus kita mati, tidak. Kematian itu banyak cara. Kalau Tuhan memanggil kita dengan cara mungkin kena corona, kita bersyukur. Mungkin sakit yang lain, tapi semua orang pasti mati. Jangan sampai situasi yang terjadi membuat kita takut. Ya. Survei membuktikan ya bahwa kebanyakan orang yang mati hari-hari ini bukan karena corona sebenarnya, tetapi karena ketakutan. Saat orang mengalami ketakutan yang berlebihan, imun tubuhnya ini akan turun, sehingga saat penyakit itu semakin menyerang, masuk. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang terjadi jangan takut berlebihan. Ya, secara daging kita merasa takut, tetapi firman Tuhan kembali mengatakan kepada kita, jangan takut. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan menguatkan iman kita. Tuhan akan menguatkan pengharapan kita, sehingga kita tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Untuk itu mari kita kembali merenungkan. Sekali lagi
sudah kita renungkan tadi kepada kita, ayat yang kiranya menjadi perenungan kita pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Janji-janji itu ialah posisi kita ada di dalam perlindungan darah Yesus. Yang kedua, posisi kita lebih tinggi dari musuh kita, yaitu iblis. Dan janji bahwa kuasa yang ada di dalam kita lebih besar dari kuasa iblis. Dan janji yang keempat, kemenangan atas musuh atau iblis sudah diberikan kepada kita. Untuk itu marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini kembali mengingatkan kita untuk kita melihat kembali kepada pengiringan kita kepada Tuhan. Sudahkah jasmani kita kuduskan? Sudahkah kerohanian kita kuduskan? Apakah masih ada pencemaran-pencemaran secara jasmani dan rohani? Dosa-dosa yang kita lakukan membuat Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Dosa-dosa yang kita lakukan, pencemaran-pencemaran yang kita lakukan membuat janji-janji ini tidak digenapi di dalam hidup kita. Hari ini kita mau menikmati janji-janji Allah ini dengan syarat kita mau menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Dan percayalah, saat kita hidup kudus dan berkenan kepada Allah, maka janji-janji ini digenapi dalam hidup kita, dan hidup kita senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi orang-orang yang setia, yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, yang takut akan Allah, yang hidup kudus, menjauhi segala dosa dan kejahatan. Dan kita percaya saat kita ada di dalam perlindungan Tuhan, dunia ini biarpun bergoncang, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ketenangan itulah kekuatan kita sesungguhnya. Saat kita tenang, kita dapat berdoa. Saat kita tenang, kita boleh berhadapan dengan Tuhan. Kita boleh mengambil keputusan dengan benar. Saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, kata Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, menguatkan kita. Dia Immanuel, janjinya ya dan amin. Syaratnya kita mau menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan untuk kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, firman berkata, kau besertaku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Janji sudah diberikan. Mari kita mau menggapai janji itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap engkau percaya.
pembangunan Misbah Keluarga. Tuhan, namamu dipermuliakan, jemaatmu dikuatkan pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa khususnya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Dengan apa yang saat ini dihadapi, Engkau mendengar seruan doa kami seluruh sidang jemaatmu, seluruh umat ketukusanmu sujud di hadapan Engkau, memohonkan kemurahan-Mu berlangsung dalam kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan akan segera berlalu dari wabah virus corona yang ada ini. Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan Engkau Allah menyertai kami, membela kami, melingkupi kami, melindungi kami, agar apapun yang terjadi kami dekat dengan Engkau, kami boleh menikmati ketenangan yang dari Engkau. Tuhan, ampuni segala kekurangan dan dosa kami, ampuni Tuhan pimpinan-pimpinan kami, ampuni bangsa dan negara kami, bahkan ampuni dunia ini Tuhan dari segala kekurangannya ya Bapa, supaya Engkau secepatnya melalukan Tuhan dari wabah yang ada ini. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur buat penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Sebentar kami akan selesaikan ibadah ini, namun tetap Tuhan kami satu hati di hadapan-Mu. Tuhan, berdoa bersama seluruh sidang jemaat-Mu sekali lagi buat lingkungan gereja ini, buat pemerintahan bangsa dan negara kami, buat kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun kami saat ini berada. Kiranya hanya tangan kuasa-Mu yang menjangkau mereka, menolong, melindungi mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih kami berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah berkehendak-Mu yang kami yakini Engkau memberi yang terbaik. Engkau tidak pernah salah dengan apa yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Semuanya ada hikmah yang Kau berikan kepada kami, supaya kami lebih mendekatkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Demikian ibadah kami pagi hari ini, kami selesaikan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.